Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran online ESPS Matematika kelas 4. Melanjutkan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita telah membahas tentang KPK, mulai dari KPK dan FPB, mulai dari rincian apa itu kelipatan, apa itu faktor, apa itu persekutuan, dan apa itu bilangan prima. Kemudian lanjut ke pendalaman materi tentang KPK dan FPB. Kini kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pemecahan masalah berkenaan dengan KPK dan FPB. Di sini langsung kita masuk ke pembahasan, langsung ada contoh soal, karena pemecahan masalah di sini maksudnya adalah ketika ada soal cerita, maka kita bisa menyelesaikan dengan penyelesaian yang berhubungan dengan KPK dan FPB. Kita lihat masalah atau soal yang ada di sini. Terdapat dua siswa yang sedang berlari di lintasan berbentuk lingkaran. Bisa dibayangkan ya, ada dua siswa yang berlari di lintasan yang berbentuk lingkaran dengan kecepatan konstan. Maksudnya konstan ini adalah dengan kecepatan yang tetap, tidak berubah, tidak melambat dan tidak bertambah cepat. Jadi kecepatannya tetap, ya. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik. Jadi siswa yang pertama itu mampu melewati lintasan ini dalam waktu 50 detik, satu kali putaran. Sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan putaran dalam waktu 60 detik. Nah, di sini ada selisih ya, selisihnya 10 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Nah, ini jadi bisa dibayangkan dua siswa berlari di lintasan yang sama, ukurannya sama, cuma kecepatannya berbeda sedikit. Antara 50 detik, yang satunya adalah 60 detik. Nah, kalau mereka berlari secara terus-menerus, pasti akan ada waktu mereka akan bertemu karena tersalip ya. Akan ada waktu mereka bertemu di satu titik. Nah, kapan mereka bertemu? Bagaimana cara menghitung penyelesaian dari masalah seperti ini? Kita bisa menggunakan dari soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan KPK. Karena apa? Karena kelipatan ya. Makanya tadi berapa kali putaran baru bisa bertemu. Dari situ bisa dibayangkan yang dicari adalah kelipatan. Maka di sini yang dicari adalah KPK. Nah, seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, tadi langsung kita tulis di sini ada yang pertama, pelari pertama kecepatannya 50, yang pelari kedua kecepatannya 60. Untuk mencari KPK dari dua bilangan ini, maka kita menggunakan pohon faktor ya. Jadi langsung kita buat pohon faktor 50 dibagi 2 ada 25, 25 dibagi bilangan faktor prima, bilangan prima 2 enggak bisa, 3 juga enggak bisa, jadi langsung 5 bisa, hasilnya 5. Dari ini faktorisasi prima diketahui bahwasannya 50 tersebut memiliki faktorisasi 2 kali 5 kali 5. Bisa ditulis 2 kali 5 pangkat 2. Ini adalah faktorisasi prima dari angka 50. Kemudian yang angka 60 kita pecah juga. 2, 60 dibagi 2 hasilnya 30, 30 dibagi 2 hasilnya 15, 15 dibagi 2 tidak bisa, langsung dibagi 3 bisa, hasilnya 5. Nah, semua bilangan ini sudah bilangan prima, jadi sudah cukup. Maka kita tulis faktorisasi prima 60 adalah 2 kali 2, ya, 2-nya 2, kali 3 kali 5. Nah, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Karena 2-nya ada 2, langsung kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, dari sini sudah kita tentukan berapakah KPK-nya angka 50 dan 60 ini, yaitu kita tulis angka yang sama dengan pangkat terbesar. Kita lihat angka pertama adalah angka 2. Nah, ada yang sama,
Nah, kita tulis pangkatnya yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2 kita tulis. Kemudian angka berikutnya adalah angka 3. Nah, di sini ada angka 3, di sini tidak ada. Jadi langsung kita tulis ya. Angka yang tidak sama langsung kita tulis. Kemudian angka 5. Di sini ada 5 pangkat 1, yang ini 5 pangkat 2. Yang kita tulis adalah angka 5 yang pangkatnya terbesar. Langsung kita tulis. Kita selesaikan perkalian ini. 2 pangkat 2 itu 4 kali 3. Kita kurung dulu, kita selesaikan dulu yang ini. 4 kali 3 kali 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. Nah, 4 kali 3 ini hasilnya 12. Kemudian kita tulis lagi 25 di sini. Jadi 12 kali 25 hasilnya 300. Jadi KPK dari 50 dan 60 adalah 300. Seperti itu. Itu adalah masalah atau soal cerita berkenaan dengan KPK. Berikutnya, masalah FPB. Nah, terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapakah ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, ini ada 2 tali, ukurannya berbeda. Terus mau dipotong-potong, tapi ingin potongannya panjangnya sama. Nah, seperti itu. Ingin dipotong-potong, ada 2 tali ya, 2 tali ingin dipotong dengan panjang yang sama. Bukan jumlahnya yang sama ya, tapi panjang potongannya yang sama, sehingga dua-duanya habis nanti dipotong dengan ukuran yang sama. Bagaimana caranya? Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FPB. Bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat slide berikutnya. Kita tulis ya 8 dan 12. 8 kita cari faktorisasi primanya. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. Nah, berarti 2-nya ada 3, langsung kita tulis di sini. 2 pangkat 3. Kemudian 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Nah, ini sudah angka prima semua, bilangan prima semua. Langsung kita tulis 2 pangkat 2, karena 2-nya ada 2, kali 3. Nah, di sini ya. Jadi, FPB dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 2. Loh, kenapa? Ya, karena FPB ini adalah ditulis angka yang sama dan memiliki pangkat terkecil. Di sini angka yang sama cuma 2. Yang terkecil pangkatnya pangkat 2. Nah, jadi FPB dari 8 dan 12 adalah 4. Atau 2 pangkat 2 ini ya, hasilnya adalah 4. Begitulah penyelesaian dari soal cerita KPK dan FPB. Jazakumullahu khairan. Semoga bisa dipahami dengan mudah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.